Gue udah bertahun-tahun narik travel malam. Dari kota ke desa, jemput dan anterin orang yang buru-buru pulang. Malam itu, jalanan sepi banget, cuman ada suara mesin mobil dan lagu lawas yang mengalun pelan dari radio. Gue udah biasa sama suasana kayak gini. Sepi, gelap, tapi ada ketenangan tersendiri. Di kursi belakang, tinggal 3 penumpang. Seorang bapak tua dengan jaket tebal, pegawai kantoran yang masih pakai ID card di lehernya, sama satu mahasiswa yang dari tadi tidur sambil senderan ke jendela. Mereka semua udah terlelap, cuman sesekali terdengar dengkuran halus. Gue ngelirik jam di dashboard, entur 2:10 pagi. Masih sejam lagi sebelum sampai tujuan terakhir. Gue tarik napas dalam, ngerasain aroma khas mobil malam, campuran wangi parfum penumpang, AC yang dingin, sama sedikit bau sisa kopi di cup holder samping gue. Gue ngulet sebentar, mencoba ngusir pegal di punggung. Perjalanan malam emang gini sunyi banget. Tangan gue ngeraih botol air mineral di samping, satu tangan tetap disetir. Gue buka tutupnya, minum beberapa teguk buat ngilangin kantuk. Bang, udah mau sampai mana? Gue hampir keselek pas suara itu tiba-tiba muncul dari belakang. Gue nengok dikit lewat spion tengah. Ternyata si bapak tua yang duduk di belakang gue yang ngomong. Mukanya masih kelihatan ngantuk tapi matanya awas. Masih sekitar sejam lagi, Pak. Santai aja, nanti saya bangunin kalau udah sampai. Gue jawab santai sambil narik senyum kecil. Si bapak angguk, lalu balik merem lagi. Gue kembali fokus ke jalan, sunyi. Mobil gue melaju santai di jalanan aspal yang membelah perkampungan kecil. Lampu-lampu jalan udah mulai jarang, dan makin ke dalam, suasana makin gelap. Di kiri kanan cuma ada sawah dan beberapa rumah dengan lampu yang udah padam. Gue nyari channel radio lain buat ngusir sepi. Pas tangan gue muter-muter tombol tuner, tiba-tiba radio ngeluarin suara kers, kayak sinyal yang hilang. Gue sempat heran, padahal biasanya nggak ada masalah. Tapi ya udahlah, mungkin lagi gangguan. Gue matiin aja radionya, biar nggak makin ganggu suasana. Saat itulah, di tikungan depan gue lihat sesuatu. Seorang ibu berdiri di pinggir jalan. Gue mengerutkan dahi. Seorang ibu berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah tiang listrik yang cuma nyala redup. Bajunya lusuh, kerudungnya sedikit berantakan, dan dia berdiri diam, tanpa melambaikan tangan atau kasih tanda mau naik. Biasanya, kalau ada yang nunggu travel malam gini, mereka bakal buru-buru kasih kode, apalagi kalau jalanan lagi sepi. Tapi ibu ini cuma berdiri diam, matanya lurus ke depan. Gue ragu sebentar. Tapi sebagai sopir, gue udah biasa nemuin penumpang dadakan, apalagi di desa-desa. Mungkin dia baru pulang dari rumah saudara, atau ada keperluan mendadak. Gue menghela, napas lalu menginjak rem perlahan. Ban mobil berdecit pelan sebelum berhenti pas di depannya. Mau kemana, Bu? Gue buka jendela dan tanya dari dalam. Si ibu nggak langsung jawab. Dia tetap berdiri diam selama beberapa detik, bikin gue mulai ngerasa aneh. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin, bikin bulu kuduk gue sedikit meremang. Akhirnya dia bergerak, pelan, tanpa suara. Ke kampung depan, Bang, suaranya lirih, hampir nggak kedengeran. Gue langsung buka pintu geser belakang. Masuk aja, Bu, kata gue, tetap mencoba bersikap biasa. Si ibu naik dengan langkah ringan. Aneh, gue hampir nggak dengar suara langkah kakinya di aspal. Gue melirik lewat spion tengah. Dia duduk di bangku belakang sendirian. Posisi tubuhnya kaku, kepalanya sedikit menunduk. Mau duduk agak depan, Bu? Masih ada tempat kosong. Gue coba ngajak ngobrol, biar suasana nggak makin aneh. Tapi dia nggak jawab, cuma diam. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Udara dalam mobil tiba-tiba terasa lebih dingin, padahal AC udah gue kecilin tadi. Tapi ya sudahlah, mungkin dia capek atau lagi ada masalah. Gue mencoba cuek dan kembali ngegas pelan. Mobil pun melaju lagi, membawa gue dan penumpang misterius ini ke arah kampung depan. Mobil melaju pelan di jalan desa yang makin gelap. Lampu jalan udah jarang banget,
dan di kiri kanan cuma ada hamparan sawah yang luas, hening. Satu-satunya suara yang kedengeran cuma deru mesin dan gesekan ban di aspal. Gue ngelirik ke spion tengah, si ibu masih duduk di belakang persis kayak tadi. Diam, kepala nunduk, nggak gerak sama sekali. Aneh, biasanya kalau ada penumpang baru, minimal ada suara gesekan baju di jok atau napas yang kedengeran samar. Tapi kali ini, nggak ada suara apapun. Gue mulai ngerasa nggak nyaman. Perasaan gue bilang ada yang nggak beres. Gue berdeham pelan buat mencairkan suasana. Rumahnya di bagian mana, Bu? Hening. Gue nunggu beberapa detik tapi ibu itu nggak jawab. Gue ngelirik ke spion lagi, sedikit lebih lama kali ini. Wajahnya masih nunduk, rambutnya jatuh sedikit dari balik kerudungnya. Dia nggak gerak, sama sekali. Tiba-tiba, gue kepikiran sesuatu. Gue nggak lihat ibu itu buka pintu pas naik tadi. Gue refleks ngelirik kaca pintu belakang. Pintunya masih tertutup rapat. Dada gue mulai berasa berat. Otak gue mulai mikir macem-macem. Apa mungkin ibu itu udah di dalam mobil dari tadi? Nggak mungkin. Gue berusaha menenangkan diri. Pasti gue nggak sadar pas dia masuk. Tapi tetap aja, ada sesuatu yang bikin gue gelisah. Gue coba nyari kesibukan biar nggak kepikiran. Tangan gue meraba-raba dashboard, nyari botol air mineral. Tapi pas gue ambil botolnya, gue lihat sesuatu di spion tengah. Si ibu masih nunduk, tapi posisi duduknya berubah. Lebih maju, seakan-akan dia bergerak tanpa gue sadari. Gue tercekat, jantung gue mulai berdetak lebih cepat. Perasaan gue makin gak enak. Gue mencoba menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Santai, ini cuma perasaan lu aja. Jangan parno, jangan parno. Tapi entah kenapa, gue ngerasa ada sesuatu yang gak kasat mata sedang memperhatikan gue dari belakang. Gue menghela napas mencoba menenangkan diri. Santai, jangan parno, gue bergumam pelan. Tapi entah kenapa, hawa di dalam mobil terasa makin aneh. Dingin. Padahal tadi gue udah matiin AC. Tapi sekarang udara di dalam mobil berasa kayak ada yang nyedot semua kehangatan. Tengkuk gue mulai merinding, jari-jari gue menggigil halus di setir. Gue mencoba fokus ke jalan. Di depan, cuma ada aspal panjang yang dibelah cahaya lampu mobil. Kanan kiri masih gelap, sawah-sawah kosong, sesekali ada rumah kecil dengan lampu redup. Tapi entah kenapa, makin gue maju, jalanan terasa semakin sepi. Gue lirik spion tengah lagi, si ibu masih di sana, duduk di bangku paling belakang, kepalanya tetap menunduk, tangannya terlipat di pangkuan, gak gerak, gak napas. Gue nelen ludah. Kali ini gue lebih lama ngeliatin dia di spion. Kenapa dia sama sekali gak bergerak dari tadi? Bahkan penumpang lain yang tidur aja kadang bergeser posisi, ngubah senderan, atau setidaknya kelihatan naik turun napasnya. Tapi ibu ini, diam, kaku. Perasaan gue makin gak enak. Gue tengok penumpang lain, si bapak tua dan pegawai kantoran masih tidur. Mahasiswa yang tadi nyender ke jendela juga masih anteng. Mereka gak sadar apa-apa. Tangan gue mulai berkeringat di setir. Gue coba ngajak ngobrol si ibu lagi buat memastikan dia masih normal. Bu, dingin ya? Mau saya nyalain AC-nya? Gue nunggu. Hening. Ibu itu nggak jawab, bahkan nggak ada reaksi sama sekali. Gue mulai panik dalam hati. Mungkin dia sakit? Atau pingsan? Tapi sebelum gue sempat bilang sesuatu lagi, tret, spion tengah gue retak. Gue langsung tersentak, jantung gue mencelos. Retak kecil kayak ada sesuatu yang menekan dari dalam kaca. Gue langsung nengok ke belakang, tapi kursinya kosong. Ibu itu nggak ada. Nafas gue memburu. Gue buru-buru lihat lagi ke spion tengah. Dan di sana, ibu itu masih duduk, tetap diam, tetap nunduk. Tapi kali ini, kerudungnya sedikit bergeser, dan gue bisa lihat bibirnya melengkung senyum kecil. Gue ngerem mendadak. Jantung gue berdebar kencang, tangan gue gemetar di setir. Spion tengah gue retak. Retak kecil, tapi cukup buat bikin dada gue makin sesak. Tret. Retakan itu makin melebar, seolah-olah ada sesuatu di dalam kaca yang berusaha keluar. Gue ngerasa ada yang nggak beres. Gue tengok ke belakang, kursi ibu itu masih kosong.
Tapi pas gue lihat lagi di spion tengah, dia masih ada di sana. Duduk diam, tetap nunduk, senyumnya makin jelas. Gue ngerasa kaki gue lemas. Mulut gue pengen teriak, tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Gue paksain, buat tenang, buat mikir jernih. Ini ilusi? Ini cuma perasaan gue. Tapi kaca spion yang retak itu nyata. Gue ngelirik penumpang lain, masih pada tidur. Gue ngelus dada, berusaha buat tetap waras. Mungkin ini cuma kecapekan. Mungkin gue butuh istirahat. Akhirnya, gue coba beraniin diri buat ngomong. Mungkin kalau gue ajak ngobrol, suasana bakal balik normal. Bu, rumahnya di mana tepatnya? Gue nunggu. 2 detik, 5 detik, 10 detik, nggak ada jawaban. Gue mulai gelisah. Kenapa dia nggak jawab? Atau lebih tepatnya, apa dia masih bisa jawab? Tiba-tiba, udah deket bang. Tapi itu bukan suara ibu-ibu. Suara itu lebih berat, lebih dalam, lebih nggak wajar. Dada gue langsung sesak, gue nggak berani nengok ke spion lagi. Tapi dalam hati gue tahu, ada sesuatu yang bukan manusia di mobil gue malam ini. Gue ngerasa tengkuk gue makin berat, dingin. Bukan dingin biasa, tapi kayak ada sesuatu yang lagi ngawasin gue dari belakang. Udah dekat bang, suara itu bukan suara ibu-ibu. Gue langsung tegak di kursi, jari-jari gue mencengkeram setir lebih kuat. Suara itu berat dalam, bahkan kayak bergaung di dalam kepala gue. Gue nyoba nepis pikiran aneh-aneh, mungkin gue salah denger. Mungkin suara gue yang berubah karena panik. Gue paksa diri buat nengok ke spion tengah. Ibu itu masih nunduk. Tapi kali ini, ada yang berubah. Tangannya udah nggak di pangkuan. Jari-jarinya yang kurus dan pucat sekarang mencengkeram ujung kursi. Kukunya panjang dan sedikit hitam. Dada gue makin sesak. Gue nggak bisa lagi nyari alasan logis buat semuanya. Ini bukan manusia. Gue nekat nanya lagi. Di mana bu? Suara gue bergetar, hampir berbisik. Tapi yang gue dengar setelahnya, hihihihi. Gue nahan napas. Ketawa kecil. Pelan. Nggak lama tapi cukup buat bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Itu bukan suara ibu-ibu. Gue langsung buang muka dari spion, fokus ke jalan. Tangan gue dingin, keringat dingin ngucur di pelipis. Gue gas mobil lebih kenceng. Nggak peduli lagi sama batas kecepatan. Jalanan di depan tiba-tiba gelap. Semua lampu jalan mati. Gue ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Jalan yang tadi masih kelihatan jelas, sekarang cuma diterangi lampu mobil. Kanan kiri, udah nggak kelihatan lagi sawah atau rumah. Cuman hitam pekat. Gue mulai berdoa dalam hati, berharap ini cuma mimpi. Tapi rasa takut gue makin nyata. Tiba-tiba, tap. Sesuatu nempel di kaca belakang tap. Sekarang lebih keras. Kayak ada tangan yang ngetok dari dalam mobil tape. Tap. Tap. Gue nggak berani nengok ke belakang. Tapi gue bisa ngerasain sesuatu lagi ada di situ. Napas gue udah nggak karuan. Gue rem mendadak. Brak. Mobil berhenti di tengah jalan. Suara ketukan di kaca hilang. Hening. Gue beranikan diri buat noleh ke spion tengah. Dan kali ini, ibu itu udah nggak nunduk lagi. Matanya hitam pekat. Mulutnya menganga lebar. Dan yang paling bikin jantung gue hampir berhenti, dia duduk jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ibu itu lebih dekat. Gue nggak tahu gimana caranya. Tadi dia duduk di bangku paling belakang. Sekarang dia udah pindah ke kursi tengah. Gue nggak pernah dengar suara kursi geser. Nggak ada suara langkah. Gue langsung buang muka dari spion. Jangan lihat. Jangan lihat. Gue injak gas dalam-dalam, mobil melaju kencang nembus kegelapan. Jalanan tetap kosong, lampu jalan tetap mati. Tapi gue harus tetap nyampe. Gue harus antar ibu itu ke tujuan, biar selesai. Gue coba fokus, tahan nafas, jaga pikiran tetap jernih. Di GPS harusnya kampung tujuan udah deket. Cuman beberapa tikungan lagi. Tapi ada yang aneh. Kanan kiri jalan masih sepi. Nggak ada rumah dengan lampu menyala. Harusnya udah ada warung atau rumah warga, tapi sekarang gue cuma lihat kegelapan. Apa gue nyasar? Gue cek HP. No signal. Sial.
Jantung gue makin kencang. Tapi tiba-tiba, di kejauhan, gue lihat gapura kampung. Akhirnya, gue ngerasa sedikit lega. Begitu lewat gapura, jalanan mulai berubah jadi berbatu. Pertanda udah masuk kampung. Gue telan ludah. Bentar lagi selesai. Gue lirik spion lagi. Kursi tengah kosong. Ibu itu udah nggak ada. Tapi gue nggak dengar suara pintu dibuka. Tap. Suara ketukan lagi. Bukan dari dalam mobil, tapi dari luar. Dari atas dada gue langsung nyesek. Ada sesuatu di atap mobil. Gue tahu itu bukan manusia. Gue coba mepet ke pinggir jalan, rem pelan. Mungkin ini waktunya ibu itu turun. Gue nengok ke belakang. Dan di sana, di tengah jalan kampung yang gelap, ibu itu berdiri. Gue nahan napas. Badan gue membeku. Mukanya sekarang jelas pucat. Mata hitam pekat. Dan dia tersenyum. Bibirnya sobek lebar sampai ke pipi. Gigi-giginya hitam dan tajam. Dia masih berdiri di sana, tapi tadi dia ada di dalam mobil gue. Gimana caranya dia bisa keluar? Gue nggak mikir lama-lama. Gue langsung tancap gas. Gue harus keluar dari kampung ini. Gue harus pergi secepat mungkin, tapi jalan di depan buntu. Jalan di depan buntu. Gue injek rem mendadak. Ban mobil ngesot di atas tanah berbatu, nyaris nabrak pagar bambu yang tinggi dan rapat. Jalan ini seharusnya nggak buntu. Gue buru-buru ngecek GPS di HP, masih nggak ada sinyal. Dada gue makin sesak, nafas gue udah nggak teratur. Gue harus balik arah. Gue tengok ke belakang buat mundur. Kursi ibu itu kosong. Jantung gue langsung berhenti sedetik. Nggak mungkin. Barusan dia masih di dalam mobil. Gue buru-buru nengok kaca spion luar. Jalanan kosong. Ibu itu hilang. Gue telan ludah. Coba nepis rasa takut. Mungkin dia udah turun sendiri. Mungkin ini cuma pikiran gue yang berlebihan. Tapi, kenapa gue nggak dengar suara pintu kebuka? Gue tengok ke kanan kiri. Kampung ini aneh. Nggak ada suara jangkrik. Nggak ada suara angin. Gue nekat muter balik nyari jalan keluar. Gue nggak mau lama-lama di sini. Tapi begitu gue putar kemudi, tap, 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 tap. Suara langkah kaki di atas mobil. Gue nahan nafas. Ada sesuatu di atas mobil gue. Bukan suara langkah biasa. Ini suara kaki telanjang basah menyeret di atas atap mobil. Gue pegang setir lebih erat. Gue harus pergi. Sekarang juga. Tapi, tap. Sesuatu turun dari atap, tepat di depan kap mobil. Gue langsung ngerem mendadak. Lutut gue lemes, itu dia. Ibu itu berdiri di depan mobil. Matanya hitam pekat, mulutnya menganga lebar, bibirnya sobek sampai pipi, senyumnya mengerikan. Gue udah gak bisa ngerasa tangan gue lagi. Gue terlalu takut. Lalu, dia mulai melangkah ke depan, perlahan, mendekat ke kaca depan mobil. Dan tiba-tiba, dia menepis ke arah gue. Gue refleks nutup mata sambil ngebanting setir ke kiri. Braka, gue nabrak sesuatu. Mobil gue oleng, ban mobil nginjak tanah becek, hampir kehilangan kendali. Gue buru-buru, ngegas, nyari jalan keluar. Gue nggak peduli lagi. Gue harus keluar dari sini. Tapi sebelum gue benar-benar kabur, di kaca spion luar, ibu itu masih berdiri di tengah jalan, menatap gue, dan senyumnya makin lebar. Gue injek gas sekencang-kencangnya. Mobil gue melaju kencang ngelewatin jalanan sempit, nabrak ranting-ranting pohon yang menjulur ke tengah jalan. Gue nggak peduli. Gue cuma mau keluar dari kampung ini. Tapi, anehnya, jalan ini nggak ada habisnya. Gue sadar sesuatu. Seharusnya tadi gue udah keluar dari kampung ini. Tapi, kenapa jalanannya terus begini? Gue tengok kaca spion luar. Ibu itu masih berdiri di tengah jalan. Diam. Tatapannya kosong. Senyumnya masih sama. Lebar. Mengerikan. Gue buang. Muka. Jangan lihat. Jangan lihat. Tapi, tapen suara ketukan di bagasi belakang. Gue langsung nengok spion tengah. Bagasi mobil gue naik turun. Kayak ada sesuatu yang bergerak di dalam. Gue buru-buru ngecilin radio. Nyoba dengar lebih jelas. Tap. Tap. Tap.
ketukannya makin keras. Jantung gue berdegup kencang. Nggak mungkin, bagasi gue tertutup rapat. Nggak ada yang bisa masuk, tapi suaranya makin jelas. Gue nggak sendirian di mobil ini. Perlahan gue dengar sesuatu yang lain, suara napas, pelan, panjang, dan berat. Dari jok belakang. Gue ngerasain keringat dingin ngalir dari pelipis. Perlahan gue nengok ke spion tengah. Dan di sana, ada yang duduk di kursi belakang. Bukan ibu itu, tapi sesosok hitam, dengan mata merah menyala. Gue nggak bisa gerak. Dada gue sesak, makhluk itu miringin kepalanya, lalu senyum. Tiba-tiba, brak-kah, bagasi mobil kebuka sendiri. Gue langsung banting setir. Mobil gue oleng, nyaris nabrak pohon di pinggir jalan. Gue buru-buru nengok ke kaca belakang. Dan di bagasi yang terbuka itu, ada sesuatu, seonggok tubuh manusia. Pakaiannya lusuh, mukanya penuh luka. Itu, ibu itu. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah gue. Tapi, mulutnya bergerak. Dia berbisik. Gue nggak bisa dengar jelas, tapi gue tahu dia bilang sesuatu. Perlahan, gue baca gerakan bibirnya, dan kata-kata yang dia bisikkan adalah, "Aku belum sampai tujuan, Bang." Bisikan itu bergema di kepala gue. Gue langsung injek gas lagi, nggak peduli jalan di depan belok atau lurus. Gue cuma mau pergi dari sini. Tapi, bagasi belakang masih kebuka. Suara benda bergesekan kedengeran. Jelas, sesuatu masih ada di sana. Gue ngelirik spion tengah, dan ibu itu masih di situ. Tapi ada yang lebih mengerikan. Makhluk hitam bermata merah itu sekarang duduk di sebelahnya, menatap gue. Tangan panjangnya mulai bergerak kayak mau nyentuh pundak gue. Tidak, gue refleks baca doa sekuat tenaga. Apapun yang gue ingat, semua ayat yang gue hafal, gue baca tanpa henti. Dan tiba-tiba gebruak, sesuatu kayak meledak di belakang. Angin kencang masuk lewat bagasi yang terbuka. Gue hampir kehilangan kendali. Gue nengok ke kaca spion luar. Ibu, itu udah nggak ada. Dan makhluk hitam itu juga lenyap. Gue terus gaspol sampai akhirnya gue lihat cahaya di depan. Keluar dari kampung itu. Beberapa menit kemudian, gue lihat pos polisi di pinggir jalan. Gue langsung berhenti. Gue udah gemeteran, nggak kuat nyetir lagi. Seorang polisi keluar, mukanya kelihatan heran ngeliat gue pucet. "Ada apa, Bang?" Gue masih ngos-ngosan, berusaha nyusun kata-kata. Gue ceritain semuanya. Tentang ibu itu, jalan yang nggak ada ujungnya, suara di bagasi, semua yang gue alami. Polisi itu diam sebentar. Tatapannya berubah serius. Lalu dia ngomong, "Bang, ibu itu udah lama meninggal. Dia kecelakaan di jalan yang tadi Bang lewatin. Mayatnya nggak pernah ditemukan." Dada gue langsung sesak. Rasanya kayak ada sesuatu yang berat ngehantam gue. Gue nggak bisa jawab. Gue cuma bisa duduk lemes di dalam mobil. Dari malam itu, gue nggak pernah lupa baca doa sebelum narik travel malam. Karena gue tahu, kadang yang lo antar pulang bukan manusia,